panca tengah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada di Sanghyang Kenit, teman-teman. Selama perjalanan kita 2 jam tidak berhenti. Sampai saat ini nyampelah di tempat tujuan kita di Sanghyang Kenit, teman-teman. Kita akan lanjut ya, kita akan lanjut di Sanghyang Kenit. Ini adalah salah satu objek wisata dari Citarum Purba, teman-teman, yang masih aktif sampai saat ini. Jadi Citarum Purba ini terletak di daerah Raja Mandala mungkin ya ini. Oke, teman-teman, kita sudah nyampe di lokasi, tepatnya di Sanghyang Kenit, teman-teman. Kita akan ngorek langsung bersama narasumber kita yang ada di objek wisata ini, karena kita tertarik dengan keadaan airnya juga sangat hijau sekali, teman-teman. Dengan bebatuan yang ya disebut dengan batu purba, itu memang kelihatan jelas dari mata kita, teman-teman ya. Di bawah pun juga ada gua katanya. Oke, ini kita akan tanya nih. Halo Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini tempat lokasi tempat wisata ini apa namanya Pak? Ini wisata Sanghyang Kenit. Sanghyang Kenit. Ya. Kalau lihat dari daftaran Pak, di sini banyak sanghyang. Ini berapa sanghyang Pak? Di sini ada 4. Ada 4. Ya. Apa aja itu? Yang paling terakhir ini Sanghyang Kenit ya. Terus Sanghyang Tikoro. Iya. Terus Sanghyang Poek. Ya. Yang paling atas itu Sanghyang Heuleut. Kalau lokasi Sanghyang Poek di mana? Kalau lokasi Sanghyang Poek yang arah ke Sanghyang Heuleut. Oh, Sanghyang Heuleut. Ya. Jadi sebelum ke Sanghyang Heuleut itu melewati Sanghyang Poek. Sanghyang Poek. Ya. Kalau Sanghyang Tikoro di mana Pak lokasinya? Sanghyang Tikoro harus masuk ke Sanghyang Kenit. Keluar lalu masuk lagi ke Sanghyang Tikoro. Gitu. Jalurnya bisa lewat sini Pak? Ya, harus lewat sini karena lewat sana mah ada proyek vital PATA. PATA nggak boleh. Nggak boleh, dijagain ada security-nya. Kalau masuk dari sana berarti itu nggak ada pemandunya. Gitu, Kalau ini letaknya di Citarum apa sungai apa ini namanya Pak? Ya, ini Sungai Citarum Purba. Sungai Citarum Purba ya. Jadi air yang melewati ini dari mana Pak? Dari Saguling. Saguling. Ya. Habis Saguling dibuang lagi ke PLT Arep. Dari PLT Arep dibuang lagi ke Cirata. Dibuang lagi ke Jatiluhur. Oh gitu ya, jadi banyak buangannya ya. Jadi boleh kita Pak nanti ya ke sana Pak ya? Boleh. Untuk lihat Sanghyang Tikoronya tuh di mana gitu. Saya tertariknya dengan itunya Pak. Ya. Tapi ini harus masuk ke gua katanya Pak. Harus menyusuri gua. Pakai perahu? Jalan kaki. Oh, jalan kaki. Kirain pakai perahu Pak. Ini soalnya airnya gede. Teman-teman. Oke, terima kasih Pak. Sedikit sajalah tentang Sanghyang Kenit ini Pak. Mudah-mudahan menjadi edukasi buat yang lainnya bisa berkunjung untuk berwisata ke Sanghyang Kenit ini Pak. Terima kasih Pak. Ya, ayo. Assalamualaikum. Teman-teman, yang tadi kita lihat ini dipenuhi dengan air, sekarang sudah surut teman-teman, karena ini waktunya ditutup lagi katanya. Wah, indah ya teman-teman. Oh, ini ada yang nganter sama kita nih. Tuh, teman-teman. Insya Allah. Oh, ini apa ya?
Inilah teman-teman, ini adalah Gua Sanghyang Kenit. Sanghyang Kenit ini. Ini teman-teman, Sanghyang Kenit. Dan kita jalan lagi menuju ke Sanghyang Tikoro ya Pak ya. Kalau Sanghyang Tikoro ke sana apa ke sini Pak? Masuk ke gua ini nanti di sekitar 500 meter keluar dulu, jalan dulu, masuk lagi ke Sanghyang Tikoro. Gimana teman-teman? Buat teman-teman semuanya, mau lanjut apa tidak? Karena kita sudah ini benar-benar Citarum Purba teman-teman. Karena penampakan Citarum Purba ini seperti ini teman-teman. Masya Allah ya. Serasa kita dibawa ke zaman dulu nih. Aduh. Masya Allah teman-teman. Oke, ini buat para sahabat semuanya, teman-teman semuanya yang mau berkunjung silahkan ke Sanghyang Kenit teman-teman. Karena kita tertarik dengan keadaan airnya juga sangat hijau sekali teman-teman. Dengan bebatuan yang ya disebut dengan batu purba itu memang kelihatan dari jelas dari mata kita teman-teman ya. Di bawah pun juga ada gua katanya. Ya Bu. Ini teman-teman banyak pengunjung juga ya yang datang ke Sanghyang Kenit nih teman-teman. Kalau kita lihat dari airnya ini sangat meluap sekali nih teman-teman. Meluap. Ya, Masya Allah. Ini swap fotonya di sini nih teman-teman. Jadi Pak jalur ke Sanghyang Tikoro lewat sini Pak. Oh, jadi ke sini teman-teman cuma karena kita lewatnya airnya gede juga ya Pak ya? Ya sedikit, tapi masih bisa. Masih bisa. Oh, ini dari sini masih jauh Pak? Sudah dekat. Ini ke Goa Sanghyang ini dekat, ke Sanghyang Tikoro itu 500 meter. Hah? Oh gitu ya. Jadi gimana nanti saya mau lewati soalnya nih airnya gede nih. Tapi mulai surut lagi Pak ya. Oh kecil lagi ya Pak ya. Lagi. Oh ditutup lagi. Karena ini tutup bukanya memang berapa jam sekali Pak? Kadang-kadang 2 jam. 2 jam sekali. Kadang setengah hari gitu. Setengah hari. Tapi sekarang sudah mulai surut lagi Pak. Ya. Oke teman-teman, mungkin kita akan lihat, pengen tahu kedalamannya teman-teman. Gimana nih yang pengen tahu tentang Sanghyang Kenit dan Sanghyang Tikoro, terus stay terus ya di channel saya nih teman-teman. Teh, udah pernah berapa kali kesini Teh? Baru pertama. Dari mana Teh? Aku dari Citata. Citata? Cipatat. Cipatat? Iya. Oh, baru hari ini Teteh kesini. Oke, nih teman-teman. Oh, si Teteh juga pengen ke Sanghyang Tikoro tuh. Ayo ke Sanghyang Tikoro Teh. Ayo teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi kadang-kadang Pak ini surut juga Pak sampai habis gitu. Enggak habis, ada sedikit. Oh, Jadi mengalir gitu, cuman nggak besar seperti ini ya, gitu. deras. Oh, nggak deras ya. Dikirain Pak sampai penuh gitu. Kalau dibuka full 4 unit itu sampai garis yang oranye itu penuh. Oh, jadi ini juga sampai kerendam ya? Sampai kerendam ini juga. Gimana nanti kalau ada yang ke itu? Ada perahu karet. Dijemput pakai perahu atau diantar sama pakai perahu. Oh gitu ceritanya ya, oke lah. Jadi walaupun air dibuka full tetap bisa bermain di sana di tengah-tengah Nusa. Oh gitu ya. Ya. Oke. Pokoknya kita baru kesini teman-teman. Tuh.
teman-teman, bebatuannya seperti bebatuan apa ya? Saya juga baru lihat ini teman-teman. Katanya Sang Hyang Tikoro ini bisa lewat sini teman-teman, ke sana. Karena airnya lagi besar, jadi kita tidak bisa lewat dulu ya. Ini airnya lagi meluap nih teman-teman. Oke teman-teman, karena tadi kita sudah ngobrol bareng sama pemandu yang ada di wilayah Sang Hyang Kenit ini. Nah ini seperti ini teman-teman. Ini adalah Citarum Purba yang ada di wilayah Raja Mandala mungkin ini teman-teman ya. Masya Allah, kelihatan sekali dari arsitek, oh bukan arsitek ya, nampak dari bebatuannya teman-teman seperti ini. Nah tadi saya ngobrol bahwa bisa ke Sang Hyang Tikoro ke sebelah ini teman-teman. Ya kita lihat aja di sini sambil lihat dulu. Ini seperti ini teman-teman. Airnya mulai gede teman-teman, tadi kecil banget dan sekarang sudah mulai dibuka dari Saguling mungkin ini ya. Ini seperti ini. Tuh. Katanya kalau lagi dibuka semua itu sampai ke ada yang kuning-kuning tuh. Nah, itu bekas air besarnya teman-teman ya. Kayaknya sih ini cocok banget ya buat destinasi wisata. Arung jeram juga ada di sini teman-teman. Yang tertariknya Sungai Citarum yang begitu viral untuk saat ini. Ternyata Citarum ini banyak cerita teman-teman ya. Banyak cerita di balik kisah Sungai Citarum ini. Nah, di sini contohnya salah satunya ini adalah Sungai Citarum Purba yang begitu masih asri kelihatannya seperti tempo dulu teman-teman. Seperti ini, Masya Allah ya. KDM akan bahagia melihat ini teman-teman. Kenapa? Dengan airnya yang begitu jernih, hijau seperti ini, inilah yang didambakan sama kita-kita semua ya. Air-air ini menjadi jernih tanpa sampah teman-teman. Sekali lagi kita ada di Citarum Purba teman-teman. Ini masih Citarum, sekali lagi Citarum. Kang Deddy Mulyadi akan bersenang, akan bahagia melihat Citarum Purba masih lestari, masih ada dan masih dijaga dengan wow. Sulit dikata-katakan teman-teman. Ini apa ya? Oh, kalau nggak salah ini teman-teman. Kita berada di Sang Hyang Kenit teman-teman, dipandu sama pemandu yang alhamdulillah saya diizinkan untuk ambil video di sini teman-teman ya. Mudah-mudahan untuk semuanya bisa berkunjung ke Sang Hyang Kenit ini teman-teman. Seperti ini tuh ya. Baru pertama kali saya ke sini. Ini adalah Sang Hyang Kenit di bekas Citarum Purba teman-teman. Masya Allah ya. Patahan-patahannya. Nah ini saya juga ini batu apa ya? Ini batu teman-teman. Karena Citarum Purba ini
masih lestari sampai saat ini dan dikelola dengan pengelolaan yang sangat ketat teman-teman ya. Mulai agak terpecahkan teman-teman. Jadi jalur air dari Sanghyang Tikoro tembusannya ke Sanghyang Kenit nih katanya teman-teman, ke sana ya. Jadi teka-teki Sanghyang Tikoro mulai agak kita tahu sedikit-sedikit bagaimana air masuk ke lubang Sanghyang Tikoro itu dan tembusnya di Sanghyang Kenit teman-teman. Aduh, serasa kita kembali ke tempo dulu teman-teman, ke zaman purba ya. Kalau kita jalan-jalan seperti ini, lihat bebatuan yang begitu menohok sekali teman-teman. Oh. Sekali lagi ini kita ada di Citarum teman-teman, Citarum Purba ya, Citarum Purba teman-teman. Kita masih explore di Citarum Purba teman-teman. Banyak keanehan-keanehan yang ada di Sanghyang Kenit ini teman-teman. Seperti ini. Sudah tidak terbayangkan bagaimana ribuan tahun ke belakang ini adalah lautan. Ya, ini adalah lautan. Dan peninggalan dari lautan tersebut itu Sungai Citarum, teman-teman. Maka disebut dengan Citarum Purba seperti ini. Sisa-sisa dari zaman prasejarah mungkin ya, teman-teman ya. Seperti ini, Masya Allah, ini batunya bagus banget. Hiasan alam. Seperti inilah keadaan yang ada di Citarum Purba, teman-teman. Seperti ini. Dan ini nampak dari lihat kelihatannya gitu ya, ini batu yang terbentuk ribuan tahun dulu, teman-teman. Sisa-sisanya seperti ini, seperti batu karang, teman-teman. Oh, ya, Masya Allah ya. Oh, banyak ke sana tuh. Oke, kita ke sebelah sini, teman-teman. Tuh.
Oke teman-teman, untuk sementara waktu kita cukupkan sekian dulu. Kita jumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton dari awal sampai akhir. Kita ada di Sanghyang Kenit, salah satu sungai Citarum Purba di daerah Bandung Barat. Kita jumpa kembali di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.